Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki luas 127,78 km persegi. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Kota Denpasar sendiri terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Denpasar Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Yuk, mari kita kulik setiap bagian dari Kota Denpasar tersebut. Pantai Sanur terletak di bagian Denpasar Selatan. Pantai ini terkenal dengan sunrise-nya yang indah. Sanur merupakan destinasi wisata yang populer di Kota Denpasar. Peran Sanur sebagai daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara sangat besar. Riset menyatakan bahwa banyaknya wisatawan di Pantai Sanur meningkatkan pendapatan warga lokal. Wisata Pantai Sanur sempat mengalami pembatasan sementara karena melonjaknya kasus COVID-19 di Bali. Hal ini menyebabkan banyaknya para pedagang di Pantai Sanur kehilangan pekerjaannya. Namun, setelah keadaannya membaik, Pantai Sanur mulai dibuka lagi untuk para wisatawan. Akan tetapi, para wisatawan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Adapun pendapat wisatawan mengenai Pantai Sanur ini. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang Pantai Sanur? Pendapat saya itu Pantai Sanur untuk tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya karena sudah ada perbaikan dan renovasi di bagian parkirnya dan pelabuhannya. Untuk Mas, kedepannya harapannya apa untuk Pantai Sanur ini? Kedepannya tuh untuk sampahnya lebih dibersihkan lagi dan pantainya dibagusin lagi supaya bisa menarik pengunjung dan renovasinya cepat selesai. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Patung Banda Titi terletak di Denpasar Timur. Patung ini adalah sebuah hasil karya seni patung yang terlihat indah, cantik, dan megah. Bali memang terkenal dengan nilai seni yang disuguhkan. Seperti halnya seni ukir patung, sejarah dibangunnya patung Banda Titi tak lepas dari menggambarkan atau mengangkat kisah dari epos Ramayana, yang mana seorang tokoh baik yaitu Sang Rama berdiri gagah membawa busur panah, tingginya sekitar 10 meter, sejumlah patung kera atau monyet dan beberapa panglima kera yang ukurannya lebih besar dibuat melengkapi gambaran cerita yang disuguhkan. Tampilan patung Titi Banda lebih mengedepankan tokoh Rama. Dari kejauhan terlihat Sang Rama berdiri di atas ombak memimpin pasukan kera. Tentu, makna filosofi tergambar dalam patung Titi Banda adalah bentuk kerjasama dan gotong royong. Sebuah makna mendalam bagaimana abdi-abdi masyarakat bahu-membahu mewujudkan pembangunan Bali. Dengan seorang pimpinan bijak yang mampu mengarahkan dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Pembangunan patung Banda Titi telah selesai dari tahun 2014 yang lalu. Patung ini tergolong patung baru, meskipun begitu, keberadaannya sudah menjadi ikon bagi Pulau Dewata. Patung ini akan siap untuk menyapa siapapun yang berkunjung dari arah belahan timur Bali yang akan memasuki wilayah Kota Denpasar. Adapun pendapat masyarakat sekitar terkait keberadaan patung Banda Titi. Kalau menurut Bapak, apa yang menarik dari patung Banda Titi? Ya segi dari bawah batu itu bentuknya patung purba kok kayak bagus-bagus sekali. Menarik kelihatannya. Subak Sembung terletak di Denpasar Utara, merupakan ekowisata yang masih terjaga alamnya. Subak Sembung terkenal dengan wisata alam yang asri dan terasering-nya. Banyak wisatawan asing yang berkunjung ingin melihat ekosistem alam yang terjaga serta teknik terasering yang dilakukan para petani dalam mengelola lahan untuk pertanian. Tidak hanya persawahan di Subak Sembung, terdapat juga tanaman lain yang ditanam para petani. Contohnya, tanaman obat-obatan dan tanaman-tanaman yang dijadikan untuk sarana ibadah masyarakat Hindu. Kondisi geografi di Subak Sembung yang subur memungkinkan berbagai macam tanaman tumbuh subur. Oke Bu, saya dari SMK Bina Madinah ya. Saya mau wawancara sama Ibu tentang ekowisata Subak Sembung itu kayak gimana? Bagus, jalannya bagus juga. Ada tanaman, ada padi. Pusat jalannya keliling tuh, bagus semuanya. Terus kalau di sini tanaman apa aja nih tanaman petani sekitar Bu? Kayak timun, bayam, kangkung, kacang, jagung, cabai. Oh cabai nih. Biasanya kalau sore itu di sini kegiatan masyarakat tuh ngapain aja? Yang ini ngangkul, Nyangkul, pajukit, ya buat rumput, nyabut rumput. udah padiin ke di tengah-tengah sawan.
petak-petak. Pasar Badung terletak di Denpasar Barat. Pasar Badung merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat. Pasar Badung berperan penting sebagai pusat perekonomian Denpasar yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli dan sebagai ruang interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Di sisi lain, Pasar Badung juga memiliki daya tarik wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh khas Bali. Hal ini juga berdampak pada penyebaran dan pelestarian budaya terhadap produk lokal. Pendapat salah satu pedagang sekitar tentang Pasar Badung. Ya Bu, selamat siang ya Bu, dengan Ibu siapa di sini? Ibu Agung, Oh Ibu Agung. Ya Ibu Agung di sini kerjanya apa gitu? nyari-nyari tamu itu. Nyari tamu gitu ya Bu? Iya, di pasar ini. Jadi di pasar ini sering banyak tamu-tamu gitu berdatangan juga. Sekarang sedikit tak begitu lagi. Oh gitu ya Bu ya. Terus Bu, gimana sih pendapat Ibu tentang pasar ini Bu? Ya gimana ya? Ya biasa-biasa aja, nggak seperti dulu gitu. Oh nggak seperti dulu, berarti nggak seramai dulu ya Bu ya? Serame dulu. Ya. Sekarang sudah quiet market. Tapi dibandingkan COVID kemarin gimana ya Bu? Ya sekarang lebih ada daripada yang dulu. Perayaan Tahun Baru Imlek turut hadir meramaikan suasana pasar yang dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 29 Januari 2023. Banyak ornamen-ornamen serta lentera yang menghiasi pasar tersebut, terutama sangat cocok untuk dilihat pada malam hari. Dengan demikian, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki banyak sekali keragaman budaya yang elok serta daya tariknya tersendiri. Sebagai salah satu kota perekonomian yang maju dari segi bidang infrastruktur serta Bali yang terkenal akan wisatanya, bisa didapati hadir dalam satu kota keberagaman, kota berstandar, Kota Denpasar.